Halo semuanya, semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Erdana Movie. Kali ini admin akan mengulas alur cerita film yang mengisahkan tentang perjuangan hidup dua wanita yang terjebak dalam situasi berbahaya di udara setelah sebuah balon udara lepas kendali. Namun untuk lebih jelasnya, mari gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Film ini diawali dengan memperlihatkan gadis muda bernama Kate yang tiba di bandara bersama adik perempuannya yang bernama Liz. Mereka berencana untuk liburan bersama setelah lama tidak bertemu. Lalu mereka pun segera pergi ke hotel tempat mereka akan menginap. Namun tanpa sengaja Liz meninggalkan paspornya di kursi bandara. Singkat cerita, pada malam harinya di saat mereka melanjutkan check-in di hotel, ternyata Liz sadar jika paspornya ketinggalan di suatu tempat. Tentu saja hal itu membuat Kate sedikit kesal dan mengingatkan Liz untuk nggak main HP terus. Liz. What? Still got your phone, huh? At least Aunt Helga treated me like... Namun beruntungnya resepsionis masih mengizinkan mereka masuk ke kamar. Kate yang mendengar hal itu segera minta maaf dan ngucapin terima kasih kepada resepsionis. Lalu sesampainya di kamar, Kate kemudian mandi dan Liz tertidur dengan cepat karena kelelahan di perjalanan. Sementara itu Kate memutuskan untuk pergi ke klub malam hotel untuk minum dan makan tanpa membangunkan Liz. Di diskotik itu, Kate bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mira. Mira menanyakan beberapa pertanyaan termasuk apakah dia bersama seseorang. Kate menjawab bahwa dia lajang, lalu Mira pun segera mengundangnya untuk berdansa. Saat mereka berdansa, dua pria mendekat dan memperkenalkan diri mereka kepada gadis-gadis itu sebagai Andreas dan Nikki. Kemudian tanpa sepengetahuan Kate, Mira mengambil kartu kunci kamar Kate dan diam-diam memasukkannya ke dalam sakunya. Dia kemudian mengirim pesan kepada komplotannya yang bernama Jack dengan mengatakan bahwa dia berhasil mendapatkan kuncinya dan kemudian menyerahkannya kepada Jack. Setelah merasa cukup berdansa dan minum sebentar, para lelaki itu mengundang para gadis naik balon udara untuk melihat matahari terbit yang indah dari atas balon udara tersebut. Awalnya Kate ragu-ragu untuk menerimanya karena dia kepikiran adiknya Liz yang sendiri di kamar hotel. Tetapi Mira berusaha meyakinkan Kate, lalu mereka pun berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, Kate sempat tak percaya karena di lokasi tersebut tidak adanya balon atau orang lain di sekitarnya. Lalu Kate memberitahu para lelaki itu bahwa dia baru saja membagikan lokasinya kepada saudara perempuannya. Tetapi para lelaki itu meminta mereka untuk bersabar dan keluar dari mobil agar mereka dapat menunjukkan sesuatu kepada mereka. Sementara itu, di tempat lain terlihat Jack yang sedang menyamar sebagai pelayan dan menggunakan kartu kunci yang diberikan oleh Mira. Jack lalu membuka kamar Kate untuk mencuri sesuatu yang berharga tanpa menyadari keberadaan Liz di dalam kamar tersebut. Scene beralih lagi. Andreas dan Nikki akhirnya menunjukkan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya tentang balon yang sudah mengembang dan hampir siap untuk terbang. Setelah mempersiapkan semuanya, Andreas meminta Nikki untuk mengikatkan tali dari balon ke mobil agar balon itu tetap berada di posisinya. Sementara itu di hotel, Liz terbangun karena mendengar pemberitahuan pesan dari saudara perempuannya Kate yang mengiriminya foto. Kate mengatakan jika dia mendapat teman baru. Liz yang menyadari kehadiran orang jahat ke dalam kamarnya memutuskan untuk bersembunyi di lemari. Tapi sayangnya ketika Liz menerima pesan dari temannya, ponselnya berbunyi. Jack yang mendengar suara tersebut dengan segera mencari asal suara itu, hingga akhirnya Jack pun menemukan Liz. Sontak saja Liz berteriak dan berlari keluar kemudian mengunci diri di kamar mandi. Setelah itu Jack pun segera pergi meninggalkan kamar. Scene beralih ke balon udara. Di atas sana, mereka terlihat sedang merayakan dengan membuka sebotol sampahnya. Lalu tak berselang lama, Kate menyadari jika mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dan dengan segera memberitahu yang lain. Lalu Andreas bertanya kepada Nikki, mengapa dia tidak mengikat talinya dari balon ke mobil seperti yang diinstruksikan.
Nicky yang bodoh mengatakan dia tidak mendengar Andreas menyuruhnya mengikatnya ke keranjang. Andreas menjadi sangat kesal dengan kebodohan Nicky dan mereka pun mulai berkelahi. Sementara Mira tanpa peduli terus saja mengabadikan pemandangan dari atas sana. Namun tiba-tiba dia menyela perkelahian dan memanggil mereka untuk menunjukkan sesuatu yang ternyata balon udara mereka mulai mendekati turbin angin dan itu benar-benar sangat berbahaya. Semuanya menjadi sangat panik dan meminta Andreas untuk menurunkan balon udara tersebut. Tetapi Nicky bersikeras bahwa mereka harus naik karena bila mereka turun, kemungkinan baling-baling menghantam balon dan bisa menyebabkannya jatuh. Jadi, naik adalah pilihan terbaik. Lalu, mereka pun bersiap menghadapi guncangan dengan berpegangan. Semua orang menjadi sangat khawatir menunggu sesuatu terjadi. Pada saat itu, hal terburuk terjadi dan ujung baling-baling menghantam keranjang dan menyeret Nicky keluar, menghancurkan beberapa potong kayu di dalam keranjang. Pembakaran balon udara menjadi lebih kuat menyebabkannya naik lebih tinggi dan mencapai awan. Sementara teman-teman di dalam keranjang melihat bahwa Andreas terluka parah di kaki karena tertusuk serpihan kayu tadi. Lalu Cat membalutnya dengan baju untuk menghentikan pendarahan. Akhirnya Andreas kembali sadar dan meminta mereka untuk mematikan pembakaran. Sementara itu, Liz terlihat sedang berlari untuk melapor ke resepsionis bahwa ada seorang pria di kamarnya dan meminta resepsionis itu untuk memanggil polisi. Call the cops, please! Scene beralih. Balon udara terlihat masih saja terus naik di antara awan, lalu tanpa diduga, secara mengejutkan, entah bagaimana Nicky bisa bertahan selama itu, tergantung di tali. Lalu dengan segera gadis-gadis itu dengan cepat mencoba menarik dia kembali ke keranjang. Tetapi setelah beberapa saat, Nick mungkin sempat pingsan dan genggamannya terlepas hingga jatuh dan tewas. Mira sangat sedih dan mengungkapkan penyesalannya. Sementara itu, balon udara itu terus saja naik tak terkendali. Akhirnya polisi pun tiba di hotel. Di sana resepsionis mengatakan jika dia tidak percaya cerita Liz. Dia mengatakan kepada polisi bahwa Liz ada di sana tanpa paspor dan ditinggalkan sendirian oleh saudara perempuannya yang menghabiskan sepanjang malam di pesta klub. Liz pasti mimpi tentang seorang pria dengan pisau di kamarnya. Karena sebelumnya tidak ada kejadian yang seperti itu di hotel mereka. Kemudian polisi mengatakan mereka harus menyelidiki situasi lebih lanjut dan meminta mereka untuk menunggu kembali. I have to look into it and Sementara itu, di balon udara, Andreas kembali sadar dan mengungkapkan kepada gadis-gadis itu bahwa dia bukan pemilik balon udara tersebut. Dia hanyalah seseorang yang bekerja di kru darat untuk pemilik sebenarnya. Para gadis itu kecewa dan kesal kepada Andreas karena telah membohongi mereka. Setelah beberapa saat, balon udara yang membawa mereka itu terlihat mulai kehilangan ketinggian. Setelah melayang cukup jauh di tengah lautan, mereka frustasi dan kelelahan. Kemudian Mira berkata mereka harus mendarat, tetapi Andreas mengatakan bahwa mereka harus membutuhkan daratan untuk mendaratkannya. Cat memeriksa ponselnya, tetapi kelihatannya masih tidak ada sinyal sama sekali. Lalu dia bertanya kepada Andreas apakah dia dapat mengarahkan balon udara tersebut. Dia menjelaskan bahwa arus udara di atas sana berbeda dan dia tidak yakin kemana mereka dibawa. Tetapi jika mereka turun lebih rendah, mereka mungkin dapat mencapai pantai. Lalu mereka pun segera mencobanya. The air currents are different up here. Drag us back to land. What? It's easy. Take it. There you go. A little more. Namun tanpa diduga gas di tangki mulai habis dan hanya dapat terus mengambang untuk sementara waktu, tetapi hanya maksimal 2 jam lagi sebelum mereka jatuh. Andreas meminta maaf kepada gadis-gadis itu dengan mengatakan dia hanya ingin bersenang-senang dengan mereka, tetapi itu berubah menjadi mimpi buruk. Kemudian di tengah keputusasaan, Cat mencoba lagi untuk melihat apakah ponselnya memiliki sinyal dan tiba-tiba dia melihat sebuah perahu dari kejauhan. Semua orang mulai berteriak dan melambai minta tolong. Sayangnya mereka terlalu jauh untuk didengar dan sebagai tanggapan, mereka hanya menerima lambaian kembali dari orang-orang di perahu. Pada saat yang sama, Andreas kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut. Gadis-gadis itu mencoba melemparkan tali untuknya, tetapi sebelum mereka dapat melakukannya, Andreas tidak bisa berenang karena terluka parah dan akhirnya tenggelam. What? No, give it to me!
Sementara itu, perahu tersebut terlihat semakin menjauh dan mereka menyadari bahwa berteriak adalah sia-sia. Lalu Kate punya ide untuk menggunakan spanduk di keranjang untuk menulis SOS di atasnya. Dengan segera mereka melepaskan spanduk itu. Kemudian setelah mendapatkan spanduk tersebut, Kate mulai menulis dengan lipstick. Namun sayang, lipstiknya tidak cukup banyak untuk menulis SOS. I need something, Akhirnya Kate memutuskan untuk memotong tangannya sendiri karena tidak ada pilihan lain. Kemudian Kate melanjutkan menulis dengan darahnya sendiri. Setelah menulis kode SOS, gadis-gadis itu berteriak dan menggoyangkan spanduk dengan harapan terlihat dari kapal. Namun semua orang di kapal hanya sibuk bersenang-senang dan tidak memperhatikan balon udara mereka. Menyadari itu, mereka terlihat pasrah dan frustasi. Mereka dibawa semakin jauh ke wilayah antah berantah. Scene beralih ke hotel. Di sana terlihat seorang pekerja sosial bernama Sofia datang dan berbicara dengan Liz. Sofia mengatakan bahwa dia perlu membawanya ke suatu tempat di mana orang tuanya dan imigrasi dapat berkomunikasi. With me. Hey. Sementara itu, di balon udara, Kate terlihat kesakitan saat dia mencoba menghentikan pendarahan di tangannya. Lalu Mira membantunya dengan mengikatkan bajunya ke tangan Kate untuk menghentikan pendarahan itu. Kate melihat luka di dahi Mira, dan Mira segera melihatnya dengan cermin yang dianggap sebagai jimat keberuntungannya. Semangat mereka pun tiba-tiba muncul lagi. Lalu dengan segala cara mereka berusaha untuk mengendalikan balon udara itu. no. Scene beralih lagi ke Liz yang sedang berada di dalam mobil dengan Sofia. Mereka akan berangkat menuju ke kantor layanan perlindungan anak. Namun Liz memberitahu Sofia bahwa mereka perlu menemukan saudara perempuannya yang telah membagi lokasinya kepadanya. Awalnya Sofia tidak percaya kemungkinan ini, tetapi akhirnya Liz meyakinkannya dan mereka pun segera menuju ke lokasi tersebut. You win. Setibanya di sana, mereka melihat bahwa tempat itu kosong. Hanya ada mobil Andreas yang ditinggalkan. Liz pergi ke mobil Andreas dan membuka pintunya. Di sana Liz menemukan ponsel yang ditinggalkan. Dia menyadari bahwa mereka berada di dalam balon udara. Lalu Liz segera menunjukkannya kepada Sofia dan langsung bertanya kemana balon itu pergi. Namun Sofia masih belum tahu kemana balon itu pergi. Yeah, I wouldn't know. Where's that wind farm? Liz masih tetap saja ingin pergi ke laut untuk menemukan saudara perempuannya. Tetapi Sofia terlebih dahulu akan menghubungi nomor pilot balon yang ada di spanduk. Tapi ternyata pilotnya sedang berlibur bersama keluarganya. Lalu tanpa diduga, Liz menerima lokasi baru dari saudara perempuannya dan segera memberitahu Sofia bahwa saudara perempuannya berada di suatu tempat di laut terbuka. Kemudian mereka pun segera pergi. Vacation with his wife and parents right now. She's being Sementara itu, gadis-gadis di balon udara menyadari bahwa apinya mulai padam dan akan segera jatuh ke air. Mereka pun segera mencari cara untuk menyalakannya kembali dengan membakar uang kertas menggunakan bantuan cermin keberuntungan Mira dan cahaya matahari. Mereka juga memanfaatkan asapnya untuk menarik perhatian. It smells. Setelah beberapa saat, Mira mengatakan bahwa mereka mungkin hanya memiliki sisa 30 menit lagi pemakaian gas untuk menjaga balon tetap mengapung. Kemudian mereka pun menikmati sisa waktunya dengan harap-harap cemas. You genius. Yeah? expect. I'm a coward. Still be here. It's not your She really needs me, but I shouldn't. I'd even forgive those morons in the... Scene beralih. Liz dan Sophia terlihat telah tiba di tempat penyewaan perahu dan Sophia pergi untuk berbicara dengan seseorang. Sementara Liz menunggu di mobil, namun Liz berlari ke perahu dan mencoba menyalakannya sendiri. Tetapi dia gagal. Sontak saja Sophia yang melihatnya segera bergegas menghentikannya. It's Sophie.
Sementara itu, balon udara telah mencapai air dan keranjang mulai tenggelam. Mengetahui bahwa mungkin ini adalah akhir hidupnya, Mira mengaku bersalah kepada Cat karena dia telah mencuri kartu kuncinya dan memberikannya kepada Jack komplotannya untuk mencuri sesuatu di kamar hotelnya. Sontak saja Cat sangat marah, tetapi dengan cepat memaafkannya. No karma, my ass! I gave the card to Jake. I'm a thief! Why? Di lain tempat, Sophia dan Liz terlihat sedang mempersiapkan perahu untuk mengejar saudara perempuannya di lautan, dan mereka pun gas. Sayangnya sekarang keranjangnya telah tenggelam sepenuhnya dan gadis-gadis itu kesulitan untuk keluar dari bawah balon. Cat tahu cara berenang tetapi tidak dengan Mira. Lalu Cat pun segera menolongnya dan berhasil menariknya keluar tepat waktu ketika keranjang tenggelam dengan sepenuhnya. Kemudian pertanda baik datang, yakni dengan adanya tabung gas kosong yang muncul dan mengapung di dekat gadis-gadis itu. Sekarang mereka memiliki sesuatu untuk dipegang dan itu dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Liz dan Sophia mengalami masalah dengan mesin perahu yang tiba-tiba mogok sehingga mereka terpaksa mendayung untuk mencapai tujuan. Sophia memberitahu Liz bahwa apa yang mereka lakukan adalah kegilaan dan Liz harus menerima bahwa saudara perempuannya benar-benar meninggalkannya. Namun Liz mengatakan dia tidak percaya itu dan tidak akan menyerah. Jadi mereka terus saja mendayung. You're as stubborn as you. How long do we do this? Not give it up, okay? Setelah kelamaan berenang, gadis-gadis itu menjadi kelelahan dan kedinginan. Lalu semangat mereka muncul lagi ketika melihat kapal kargo besar di kejauhan. Mereka berpikir bahwa itu akan menjadi keselamatan bagi mereka. Tetapi mereka segera menyadari bahwa itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Karena tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat mereka dari kapal tersebut. Setelah itu mereka sadar jika kapal kargo itu sedang menuju ke arah mereka. Memahami bahayanya, gadis-gadis itu dengan putus asa segera bergegas untuk keluar dari jalur kapal untuk menghindar. Untungnya gadis-gadis itu berhasil bergerak sejauh yang mereka bisa. Waktu berlalu, Liz dan Sophia telah memantau sedekat mungkin dengan lokasi yang dibagikan oleh Kate. Liz kemudian memiliki ide untuk menggunakan klakson trompet, berharap saudara perempuannya mungkin mendengar mereka. Sophia mencoba memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di sana, tetapi Liz tidak menyerah. Kemudian gadis-gadis yang sudah sangat lelah mendengar suara klakson. Tetapi karena jarak dan suara mereka yang melemah, tangisan mereka tidak dapat didengar oleh Liz dan Sophia. Pada saat inilah Mira mempunyai ide untuk menggunakan cermin jimat Mira yang kita lihat sebelumnya. Dengan itu, mereka dapat membuat sinyal dengan memantulkan sinar matahari ke arah Liz. Untungnya, Liz berhasil melihat cahaya itu, dan mereka dengan segera mendayung ke arahnya. Gadis-gadis itu mendekati perahu dan naik ke atas perahu dengan senang. Akhirnya mereka merasa aman dengan pertolongan Liz dan Sophia. Mereka lalu mulai mendayung menuju pantai dan film pun berakhir. Terima kasih, tolong subscribe ya.